diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelum pelaksanaan sholat Asar tadi disampaikan bahwa pada asar kesempatan kali ini kajian hari Rabu ialah kajian ilmu tauhid, yakni menginjak pada materi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa jaizu fi haqqihi ta'ala, dan wajib dan adapun sifat jaiz fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah ta'ala ialah fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yakni mengerjakan atau berbuat setiap perkara yang mungkin atau setiap perkara yang mungkin adanya atau tidak adanya, watarkuhu, dan mengabaikannya atau meninggalkan perkara tersebut. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala di mana terkumpul kemarin disampaikan dalam aqaidul iman ada 41 sifat ketuhanan. Yang 20 adalah sifat wajib, di mana kita wajib untuk mengetahuinya dan mengimaninya daripada 20 sifat tersebut. Kemudian yang 20 lagi ialah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu pun kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah memiliki sifat mustahil yang adanya pada Allah, di mana mustahil itu adalah perlawanan daripada sifat wajib itu sendiri. Ketika Allah wujud, maka mustahil Allah itu ada, artinya tidak ada. Ketika Allah itu baqa, maka atau terdahulu kekal, maka mustahil maka Allah itu ialah fana, rusak, dan lain sebagainya. Itu diantara daripada 40 yang wajib kita ketahui. Adapun yang satu ialah sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Apa itu jaiz? Arti daripada jaiz itu ialah ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yang artinya ialah ma yasihu fil aqli, suatu perkara yang sah menurut hukum akal, wujuduhu, adanya perkara tersebut, wa adamuhu, dan tidak adanya perkara tersebut. Artinya jaiz tersebut hak pada Allah Ta'ala ialah fi'lu kulli mungkin. Allah boleh-boleh saja mengerjakan setiap perkara yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Dan begitu pun al-tarkuhu, ataupun Allah meninggalkan apa menurut Allah sendiri atau sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Itu sifat jaiz. Adapun jaiz menurut bahasa ialah artinya boleh, intinya boleh-boleh saja. Seperti halnya Allah memiliki sifat jaiz, menang bagi Allah perkara tersebut ada, dan menang pula bagi Allah perkara tersebut tidak ada. Maka hukum akal menetapkan bahwasanya setiap perkara yang sah menurut akal adanya perkara tersebut dan tidak adanya perkara tersebut itu daripada makna jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya begini, seperti halnya adanya sifat kekufuran ataupun sifat syukur, di mana itu mungkin adanya. Adapun arti daripada mungkin itu ialah alladzi yajuzu alaihi al-wujudu wal adam. Mungkin itu artinya adalah perkara yang boleh-boleh saja alaihi pada perkara tersebut al-wujudu wal adam, ada ataupun tidak ada.
walau syarra, meskipun perkara tersebut berupa keburukan. Kal kafiri, al kufri, seperti sifat kufur, di mana kufurnya Abu Lahab kepada Allah dan Rasulnya, di mana kufurnya Abu Jahal kepada Allah dan Rasulnya. Wal ma'asi, seperti sifat berupa kemaksiatan. Kemudian wal khalqi, seperti halnya ciptaan makhluk. Kemudian warzuqi, dan seperti adanya rezeki wa nahwiha dan lain sebagainya. Intinya adanya sifat kufur dan adanya sifat syukur, kemudian adanya yang taat ataupun adanya yang maksiat, kemudian adanya rezeki ataupun tidak adanya rezeki, kemudian adanya makhluk ataupun tidak ada makhluk, itu hak prerogatif Allah, yakni pada sifat jaiz oleh Allah Ta'ala. Bisa saja Allah mengubah kekufurannya Abu Jahal menjadi mukmin, bisa saja, karena itu sifat jaiz oleh Allah. Dan bisa saja Allah mengubah keimanannya Abu Bakar menjadi kufur, bisa saja. Namun Allah memiliki sifat berkehendak pada umum sifat itu sendiri, maka sudah menjadi ketetapan Allah ketika Abu Jahal kufur sampai kapanpun, meskipun Rasulullah sendiri yang menyampaikan risalah itu sendiri. Begitupun Allah telah menetapkan imannya Abu Jahal meskipun tidak disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW tentang kerisalahan atau tentang ketuhanan. Namun kehendak Allah, Rasulullah menyampaikan kepada kedua-duanya, kepada Abu Bakar dan kepada Abu Jahal sebagai musuh Allah. Pada intinya, kenapa seperti itu? Karena Allah sedang memongkeun menjelaskan, memongkeun tentang syariat, di mana ngandung konsekuensi. Ketika Allah telah menetapkan A, sementara hambanya menerima, maka konsekuensinya adalah garansi keimanan dan selamat di akhirat kelak. Dan begitu pun konsekuensinya ketika risalah tersebut telah disampaikan, namun dia kufur, artinya menutupi atau menolak atas kerisalahan tersebut, maka konsekuensinya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan celaka selamanya kelak di akhirat nanti. Itu penggalan daripada sifat jenis yang mudah kita paham. Adapun wadalilu ala dalika, sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat jenis tersebut, ada dalil akli dan ada dalil nakli. Di mana dalil akli itu sendiri adalah lau wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara al-jaizu wajiban aw mustahilan. Itu dalil akli ataupun dalil yang bisa dimengerti oleh nalar manusia. Lau wajaba, lau wajaba itu seandainya wajib alaihi subhanahu wa ta'ala, atas Allah subhanahu wa ta'ala, fi'lu syai'in, mengerjakan suatu perkara, atau meninggalkan suatu perkara, la sara al-jaiz wa wajiban, maka jadilah yang jaiz tersebut menjadi wajib. Au mustahilan, ketika Allah meninggalkan perkara tersebut, mengerjakan suatu perkara tersebut, la sara mustahilan, maka jadilah sifat jaiz tersebut adalah menjadi mustahil. Artinya bagaimana? Artinya ketika Allah menetapkan keimanan kepada Abu Bakar, maka jadilah wajib kita yakini bahwa Abu Bakar itu sendiri adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
sampai kita mengolok-olok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jaminannya ketika kita tidak mempercayai keimanan Abu Bakar contohnya, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Nah, kemudian kalaupun Allah la wajibah, apabila wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Ta'ala itu tarkuhu, meninggalkan suatu perkara, lah seorang mustahilan, maka mustahil. Seperti halnya apa? Seperti halnya Allah tidak menghendaki keimanan Abu Jahal, maka mustahil Abu Jahal bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari akli daripada sifat jaiz bagi Allah. Sedangkan dari naklinya ialah iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 19, iyasha yudhibkum, seandainya Allah berkehendak, yudhibkum, untuk menghilangkan kalian semua, wa ya'ti bi khalqin jadid, maka Allah akan mendatangkan atau akan menciptakan hamba-hambanya yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak seperti itu Allah. Artinya ketika ada suatu perkara, baik dari umat pada masa terdahulu maupun umat yang akan datang, untuk umat masa terdahulu itu terangkum dalam sebuah kisah-kisah dalam Al-Quran, sehingga akan bisa dipetik daripada hikmah bagaimana bertolak belakang atas aturan Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun akan dapat kita petik bagaimana ketika kita merasakan tentang sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita sekarang, apabila Allah tidak menghendaki kita untuk beriman kepada Allah, jangan ada itulah. Apabila Allah tidak menghendaki kita untuk bisa berjamaah sholat asar saja, maka mustahil kita bisa bersolat asar berjamaah. Nah, ini sifat jaiz bagi Allah. Namun Allah menetapkan kepada kita bahwa pada saat ini, detik ini, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang jaiz, yang mengarah kepada apa namanya tadi? La sholat al-jaiz wajiban. Jadi jaiz tersebut mengarah kepada wajib adanya. Intinya mungkin adanya. Intinya apa? Kita bisa seperti ini adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditetapkan daripada sifat wajib Allah yang berkehendak agar kita bisa berkumpul di Masjid Besar Cipaganti untuk melakukan atau menjalankan ibadah sholat fardu, dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian Ba'da Asyar tentang ilmu tauhid setiap hari Rabu kedua dan Rabu kedua. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai penggalan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam hal menyampaikannya. Itu sudah barang pasti adalah kekurangan daripada ilmu yang saya kaji, dan adapun hal yang lebihnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara melalui perantaraan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum